saya Ceria Dara Siti Lailatul Qadar dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan adalah metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan. Standar akuntansi di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis global, peraturan yang berlaku, dan lain-lain. Pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan dibentuknya Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan GAAS. Menjelang pengaktifan pasar modal di Indonesia pada tahun 1974 sebagai wadah profesi akuntansi yang senantiasa mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan akuntan dalam dunia bisnis. Ikatan Akuntansi Indonesia kemudian membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau Komite PAI serta melakukan kodifikasi prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia di dalam suatu buku Prinsip Akuntansi Indonesia yang mengacu pada USGAAP. Seiring dengan perkembangan pasar modal yang bergerak dengan sangat pesat, Komite PAI juga menerbitkan standar akuntansi khusus untuk industri dan badan hukum tertentu, antara lain standar akuntansi, dana pensiun, perkoperasian, asuransi kerugian, minyak dan gas bumi, sewa guna usaha, perbankan, kehutanan, dan lain-lain. Pada tahun 1994, IEE melakukan revisi total terhadap PAI dan melakukan kodifikasi dalam buku standar akuntansi keuangan yang mulai berharmonisasi dengan standar akuntansi keuangan internasional. Perubahan nama PAI menjadi SAK dilakukan dengan pertimbangan bahwa prinsip lebih bersifat baku dan memberikan konsep dasar penyusunan standar, sedangkan standar bersifat lebih fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan dinamika bisnis. Karena pergantian nama tersebut, Komite PAI lalu juga berganti nama menjadi Komite SAK. Untuk menghasilkan standar akuntansi yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha, SAK terus direvisi dan disempurnakan hingga 7 kali, yakni pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 September 2007, dan 1 Juli 2009. Pada tahun 1998, Komite SAK lalu diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan SAK. Sebagai tindak lanjut dari salah satu butir kesepakatan anggota G20 pada tahun 2009, IAI telah mencanangkan dilaksanakannya program konvergensi SAK ke International Financial Reporting Standards secara bertahap dengan dukungan dari regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Negara BUMN, Direktorat Jenderal Pajak, dan regulator lainnya. Dampak program konvergensi ini menyebabkan SAK menjadi bersifat principle based, banyak menggunakan dasar pengukuran nilai wajar, memerlukan professional judgment, serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Dampak lain dari program konvergensi ini adalah dicabutnya beberapa PSAK yang khusus untuk industri tertentu karena pengaturan tersebut sudah diatur secara umum dalam SAK yang mengacu ke IFRS standar. Konvergensi tahap pertama dilakukan pada tahun 2012, di mana pada umumnya SAK per 1 Juni 2012 telah mengacu pada IFRS standar per 1 Januari 2009. SAK per 1 Juni 2012 terdiri dari pernyataan standar akuntansi keuangan, interpretasi standar akuntansi keuangan, dan pernyataan pencabutan standar akuntansi keuangan yang telah disahkan termasuk yang sudah berlaku efektif per tahun 2012.
pada tahun 2013 dan 2014. Efektif per 1 Januari 2015, SAK yang berlaku di Indonesia secara garis besar telah berkonvergen dengan IFRS standar yang berlaku efektif per 1 Januari 2014. Dengan demikian, perbedaan gap antara SAK dan IFRS standar telah diminimalisir dari 3 tahun menjadi 1 tahun. Hingga saat ini, DSAK IAI juga masih memegang teguh komitmennya untuk menjaga 1 tahun perbedaan antara SAK dan IFRS standar. SAK efektif per 1 Januari 2018 menambahkan PSAK atau ISAK baru, yaitu PSAK 69 Agrikultur. Selain itu, efektif per 1 Januari 2018 juga menambahkan beberapa PSAK yang mengalami amandemen, yaitu PSAK 2, Laporan Arus Kas, PSAK 13, Properti Investasi, PSAK 16, Aset Tetap, PSAK 46, Pajak Penghasilan, dan PSAK 53, Pembayaran Berbasis Saham. Sedangkan beberapa PSAK yang mengalami penyesuaian tahunan, yaitu PSAK 15, Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, dan PSAK 67, Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain. PSAK efektif per 1 Januari 2022 menambahkan kerangka konseptual laporan keuangan, serta ISAK baru yang terdiri dari ISAK 35, penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba, dan ISAK 36, interpretasi atas interaksi antara ketentuan mengenai hak atas tanah dalam PSAK 16, aset tetap, dan PSAK 73, sewa. Selain itu, PSAK efektif per 1 Januari 2022 juga menambahkan beberapa PSAK atau ISAK yang telah mengalami amandemen dan penyesuaian tahunan dari buku sebelumnya, seperti PSAK 1, penyajian laporan keuangan, PSAK 13, properti investasi, PSAK 15, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, PSAK 22, bisnis, PSAK 24, imbalan kerja, PSAK 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, PSAK 26, biaya pinjaman. Standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama ada PSAK IFRS. PSAK IFRS merupakan perubahan nama terbaru dari SAK yang disusun dan diterbitkan oleh DSAK pada tahun 2021 dan disusun mengikuti standar IFRS serta menyesuaikan kondisi bisnis di Indonesia. Penerapan jenis PSAK ini juga memberikan manfaat seperti memberikan informasi berkualitas pada pasar modal, meningkatkan daya banding dari laporan keuangan, hingga meningkatkan kualitas laporan itu sendiri. Yang kedua ada SAKETAP. SAKETAP adalah singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Berdasarkan namanya, jenis PSAK ini digunakan jika perusahaan belum atau tanpa akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Jenis PSAK ini bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dan memberi kemudahan akses ETA pada pendanaan dari perbankan. Yang ketiga ada PSAK Syariah. Jenis PSAK ini digunakan oleh badan usaha yang memiliki kebijakan syariah dalam kegiatan bisnisnya. Pihak yang menetapkan PSAK Syariah ini adalah Dewan Standar Syariah (DSI). Yang keempat ada SAK MKM. SAK MKM adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro kecil dan menengah. Berdasarkan namanya, jenis standar ini ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAKETAP. Yang kelima ada SAP. SAP merupakan standar akuntansi pemerintah, yaitu standar akuntansi yang digunakan oleh instansi pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan. SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009
Menurut SAK nomor 1, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari beberapa komponen, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi adalah konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi stakeholder eksternal. Konsep ini mengidentifikasi tujuan dan sasaran akuntansi serta memberikan pedoman tentang jenis, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Kerangka konseptual adalah struktur teori akuntansi yang didasarkan pada logika penalaran yang menjelaskan realistis yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan jika ada fakta atau fenomena baru. Tujuan konseptual akuntansi adalah untuk mempermudah dalam penyusunan standar dan aturan yang inheren serta sebagai dasar teori akuntansi dalam pelaporan keuangan. Tingkat pertama. Pada tingkat pertama, kerangka konseptual menjelaskan tujuan pelaporan keuangan dan menjelaskan dimensi pelaporan keuangan finansial. Reporting yang memiliki ruang lingkup berbeda dengan laporan keuangan atau financial statement. Pada tingkat kedua, kerangka konseptual berisikan karakteristik, kualitatif, dan elemen yang harus dimiliki laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberikan kriteria dasar, metode akuntansi, dan pelaporan keuangan serta persyaratan pengungkapan. Adapun karakteristik kualitatif laporan yang dirumuskan oleh IFRS meliputi keandalan, daya tarik dan konsistensi, pertimbangan biaya manfaat, dan materialitas. Yang ketiga, operasional yang lebih rendah. Pada level ini berisikan seperangkat prinsip dan aturan untuk mengukur laporan keuangan yang terdiri dari asumsi dasar akuntansi, prinsip dasar akuntansi, dan kendala-kendala. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.